Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya yang berhubungan dengan batubara. Let's say kita bisa bilang seperti PTBA, ITMK, dan Adro, yang mungkin teman-teman sadari hari ini mengalami koreksi ya. Rata-rata koreksi cukup dalam. Apa penyebabnya? Kemudian kemana arah pergerakannya dari saham-saham ini? Apakah teman-teman bisa manfaatkan pada waktu koreksi? Atau ini tanda dari sebaiknya jauhi saham-saham dari sektor batubara? Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan. Untuk sebelum kita masuk ke pembahasan per sahamnya, kita cek beritanya ya. Ini saya coba cekkan dari cnbcindonesia.com ya. Breaking news, harga batubara ambruk 7%. Ya, ini baru tanggal 10 November 2022 ya. Jam 7 pagi. Ini jelas bahwa harga batubara itu mengalami koreksi cukup dalam ya. Hampir 7% atau lebih tepatnya 7,2%. Harga batubara terus masih betah berkutat di zona merah. Pada perdagangan Rabu ya tanggal 9 November, harga batubara kontrak Desember di ICE Newcastle itu turun ya. Jadi 300,15 US per ton. Jadi cukup clear bahwa dia ambruk 7,2%. Jadi jelas penurunan saham-saham dari batubara sedikit banyak pasti terdampak dari sentimen adanya ini ya, atau penurunan harga batubaranya sendiri, seperti itu. Apakah ini akan berlanjut? Kita bisa lihat ya. Apakah koreksi dari harga batubara ini akan berlanjut beberapa hari atau bahkan beberapa minggu? Kalau seandainya dia melanjutkan koreksi, ada besar kemungkinan saham-saham dari komoditas terutama batubara juga akan mengalami penurunan. Itu yang pertama ya beritanya. Kemudian yang kedua ada beritanya juga, ini melalui marketbusiness.com ya, dimana harga batubara bumi CS berguguran, ternyata harga batubaranya juga longsor ya. Tadi kan sudah disampaikan harga batubaranya longsor ya, atau turun 7,2%. Kemudian ada pemberitaan yaitu di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah bakal mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap ya PLTU batubara pada acara puncak KTT G20 pekan depan. Komitmen itu, kata Luhut, menjadi langkah awal Indonesia untuk beralih menuju energi bersih ya. Luhut mengatakan terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga keuangan internasional. Jadi di sini cukup clear ya dengan statementnya Pak Luhut atau Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya, bahwa akan menyuntik mati atau mempensiunkan pembangkit listrik ya tenaga uap dari batubara ya. Ini menjadi sentimen negatif juga untuk sektor batubara ya. Kenapa? Dengan mempensiunkan pembangkit listrik, otomatis permintaan batubara dalam negeri akan berkurang, sehingga beberapa saham emiten batubara permintaannya berkurang, terdampak. Pasti dampaknya pendapatannya juga berkurang. Pendapatan berkurang, otomatis labanya berkurang, jadi investor akan cenderungnya menarik dananya dari sektor-sektor komoditas terutama batubara. Jadi cukup clear ya, ada dua sentimen negatif. Selain harga batubaranya yang turun, kemudian permintaannya bakal berkurang karena ada
permintaan atau pernyataan dari pemerintah untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi ini sudah komitmen seperti itu. Tinggal kapan pelaksanaan pastinya kita bisa tunggu ya, seperti itu. Kita kembali ke chartnya ya. Untuk saham yang pertama dibahas dalam video kali ini adalah PTBA atau Bukit Asam Tbk. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk PTBA hari ini mengalami koreksi cukup dalam ya, 5,19% ke level 3.470. Kalau dilihat secara tren, ini ada besar kemungkinan atau besar potensinya dia patah tren ya, atau bisa dikatakan dia sudah confirm patah tren. Kenapa? Kalau sebelumnya dia masih bertahan di EMA 50, kemudian terkoreksi dalam, masih stay atau masih di atas EMA 200 ya, walaupun sudah ada tanda-tanda dia patah tren uptrend, minimal ke sideways seperti itu. Dan sekarang dia sudah breakdown di bawah EMA 200. Karena kenapa? EMA 200-nya di 3.760-an ya, di area sini. Sedangkan penutupan hari ini di 3.470, jadi cukup jauh di bawah seperti itu. Jadi dia sudah confirm break dari EMA 200-nya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa cek ya, EMA 50-nya juga sudah mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Terjadinya penurunan beberapa waktu ya, sehingga dia mengalami arah ke bawah seperti itu. Kemudian teman-teman bisa cek volume 2 hari ini ya, ini mengalami peningkatan, menunjukkan apa? Dia sudah konfirmasi koreksi seperti itu. Kemudian garis MACD juga jelas sudah mengarah ke bawah ya, seperti itu. Jadi apakah ini sudah masuk fase downtrend? Kalau dilihat secara tren ini belum downtrend ya, belum downtrend, tetapi jelas sudah patah tren ya, seperti itu. Minimal kalau range-nya lebih panjang, dia mulai ada cenderungnya sideways ya, cenderungnya sideways dalam range lebar seperti itu. Tetapi kalau secara minor, teman-teman lihat secara 1-2 bulan ini jelas sudah mulai downtrend seperti itu. Apakah teman-teman bisa manfaatkan pada waktu koreksi ini untuk tambah muatan? Kalau menurut saya wait and see ya, tunggu dulu. Kenapa? Selain nanti saya coba cekkan broker summary-nya, ada besar kemungkinan juga akan distribusi, maka ada potensi dia melanjutkan penurunan. Jadi buat teman-teman yang melirik saham-saham PT seperti PTBA ini ya, lebih baik lebih tahan dulu, tunggu ketika dia koreksinya mulai mereda, baru teman-teman bisa entry dengan piramid seperti itu. Kita coba cekkan broker summary-nya ya dari PTBA. Ini saya coba cekkan PTBA hari ini saja ya. Kita coba cek tanggal 10. Ini jelas distribusi masif ya oleh ZP, LG, DX, BB, dan DR. Jadi penurunan hari ini disertai dengan distribusi cukup masif. Sedangkan yang nampung ada BK, CC, AK, BQ, dan SQ. Seperti itu. Kalau saya coba cekkan selama 1 minggu ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10, apakah distribusi? Jelas masih distribusi ya. Seperti itu. Jadi kalau fase distribusinya berlanjut, kemungkinan kemudian ada sentimen negatif ya, dengan mempensiunkan PLTU batubara, kemudian harganya pun komoditas dari ICE Newcastle juga turun, maka ada besar kemungkinan untuk melanjutkan penurunan. Kemana arah pergerakannya? Kalau menurut saya ada support di sekitar 3.200 ya. Teman-teman bisa pantau di sana. Tunggu kalau seandainya koreksi, teman-teman mau entry, mungkin bisa pertimbangkan di daerah support. Seperti itu. Ini jelas ada support ya. Dia mantul dari 3.200 ya. Sempat di retest, kemudian dipantul juga seperti itu. Itu untuk PTBA. Kita lanjut ke saham kedua, ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah Tbk. Ini sempat saya bahas ya videonya untuk pembagian dividen ITMG yang cukup besar ya, 9,4-9,5% ya. Tetapi hari ini ITMG mengalami koreksi lumayan besar ya, 3,7% ke level 40.375. Teman-teman bisa cek, dia sudah breakdown dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 42 ribuan ya. Dia sudah breakdown di bawah. Sekarang ditutup di level 40.000
375. Apakah dia masih uptrend? Kalau secara mayor ini jelas sudah ada tanda-tanda dia patah trend ya. Yang tadinya uptrend mulai minimal sideways ya. Di range mana? Kalau benar dia misalnya akan melanjutkan koreksi, maka ada potensi dia pantulan ya dalam kotak range sideways-nya itu di range antara 37.000 sampai dengan 45.000 ya. Kenapa 45.000 belum bisa di break oleh ITMG ya, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman cek hari ini tanggal 10 November 2022 bertepatan dengan cam date-nya ITMG ya, atau dividennya ITMG. Jadi sentimen dividen ITMG tidak mampu mengangkat pergerakan dari ITMG. Dia terkoreksi 3,7%. Bisa jadi kalau tanpa adanya cam date dividen, mungkin bisa jadi ITMG ini akan ditutup terkoreksi lebih dalam. Bahkan kalau teman-teman bisa cek ya, low-nya hari ini di bawah level 40 ribuan ya, di 39.575 ya, seperti itu. Kalau kita berkaca ke biasanya after dari cam date atau ex date itu biasanya saham-saham yang membagikan dividen di atas 5% itu akan ditutup koreksi atau ada dividen trap. Jadi besar kemungkinan karena ada sentimen negatif juga untuk batubara, kemudian besok juga bertepatan dengan ex date ya, ex date-nya ITMG, kemudian hari Jumat juga rawan profit taking, jadi besar kemungkinan untuk ITMG ini akan mengalami koreksi lanjutan ya. Jadi buat teman-teman yang punya saham ITMG jangan takut gitu ya. Jangan takut, kenapa? Karena besar kemungkinan dia akan mengalami koreksi lanjutan. Jadi yang sudah punya sebaiknya bisa TP ya. Out dulu kalau memang mau amankan profit ya, seperti itu. Buat yang belum punya, yang mengincar saham ITMG sama dengan PTBA, tunggu di support-supportnya saja, pasti nanti dikasih koreksi, teman-teman bisa pantau di area sana, seperti itu. Kemana arah pergerakan ITMG? Kalau dilihat dari besar kemungkinannya dividend trap, kemudian ada koreksi karena sentimen tadi, ada besar kemungkinan ITMG akan menuju atau meretest supportnya ya di level 37 ribuan. Jadi buat teman-teman yang belum punya mungkin bisa tunggu ITMG di range tersebut ya, seperti itu. Kalau teman-teman bisa cek, saya hitungkan ARB aja ya, besok misalnya ARB 7% itu berkisar di 37 ribuan ya. Itu kalau misalnya dia langsung turun. Kalau seandainya dia gap down, maka akan lebih parah, seperti itu. Tetapi secara logisnya ada support di area 37.000. Kemudian kalau teman-teman bisa cek secara volume, koreksinya dikonfirmasi ya. Jadi koreksi hari pertama itu volumenya relatif kecil, kemudian semakin lama semakin besar volumenya ya. Hari ini volumenya spike ya, mengalami penurunan dan spike. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan ada distribusi. Kita coba cek ke broker summary-nya ya, ITMG. Kita cek hari ininya dulu ya, tanggal 10. Jelas ada distribusi masif ya, oleh BB, ZP, YU, BK, dan aset. Kalau saya tarik lebih jauh ya, tanggal 7, apakah distribusi? Ternyata distribusi juga ya, cukup masif oleh BB, BK, CS, YU, ZP. Jadi clear dari satu minggu ini rata-rata distribusi ya, menunjukkan banyak yang ingin keluar atau jualan di saham ITMG. Mungkin asing juga jualan ya, seperti itu. Jadi cukup banyak sentimen negatif, ada besar kemungkinan untuk koreksi. Jadi teman-teman yang sudah punya mungkin bisa pertimbangkan untuk taking profit, amankan profitnya ya. Kemudian buat yang belum punya dan mengincar saham ITMG mungkin lebih sabar ya, tunggu apakah ITMG ini mampu tertahan di level supportnya 37.000. Kalau mampu teman-teman bisa re-entry di sana. Tetapi kalau tidak mampu mungkin bisa tunggu lebih konservatif lagi di area EMA 200 ya, 35.000 di area sini. Seperti itu untuk ITMG. Kita lanjut ke saham terakhir ya,
Adro atau Adaro Energi Indonesia Tbk ya. Untuk Adro sendiri hari ini juga mengalami koreksi ya, cukup tinggi 4,4% ya, ke level 3.480. Kalau dilihat Adro ini sudah jelas patah tren dari uptrend ya, karena dia sudah berada di bawah EMA 50-nya dan berada di bawah juga dari support ya. Sebelumnya di sini jelas ini area resist, kemudian dia berhasil break sekarang menjadi area support dan sekarang sudah di breakdown ya di level 36 ribuan seperti itu. Kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat secara volume dia jelas konfirmasi ya, penurunannya dikonfirmasi dengan volume. Garis MACD juga mengarah ke bawah mengindikasikan ada potensi untuk distribusi seperti itu. Kita coba cekkan Adro ya, broker summary-nya Adro 1 minggu ya, kita bisa cek di sini ada distribusi cukup masif ya oleh YU, RX, LG dan BB. LG, BB dan PD ya. Seperti itu. Kalau saya coba cekkan hari ini tanggal 10-nya sendiri, ini distribusi juga ya. YU, ZP, PD, KZ dan BB seperti itu. Kemana arah pergerakannya? Sama halnya ya. Karena ada sentimen negatif, kemudian dia sudah breakdown dari area resistnya, ya, area supportnya sekarang, maka ada besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Kemana arah pergerakannya? Kemungkinan dia akan meretest EMA 200 dan level support berikutnya ya di 3.200 ya di sini. Jadi buat teman-teman yang belum punya saham Adro, bisa mungkin tunggu di level 3.200 ya. Tetapi secara tren, kalau teman-teman lihat secara tren ya, antara PTBA, ITMG, kemudian Adro, yang paling bagus masih ITMG ya, karena dia posisinya baru break dari EMA 50 dan EMA 200 nya masih cukup jauh ya. Jadi posisi masih minimal, kalau bisa dikatakan dia masih uptrend ya, walaupun tidak strong uptrend karena dia sudah patah trend. Kalau Adro juga sama ya, dia masih cenderungnya uptrend tetapi sudah mulai masuk dalam fase sideways-nya ya. Sideways cukup panjangnya di sini 2.800 sampai dengan level 3.600 ya. Ini cukup panjang sideways-nya ya, seperti itu. Kalau dia misalnya kembali dan melanjutkan penurunan, teman-teman bisa pantau area sideways-nya ini ya. Apakah 3.200 ini mampu menahan? Kalau mampu menahan, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target terdekat di area resist 3.600. Jadi manfaatkan tektokan, itu masih mungkin bisa. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Mungkin sedikit lebih panjang daripada biasanya, tetapi saya harap teman-teman bisa dapatkan insight ya, dapatkan masukan apa yang harus dilakukan. Apakah bisa hold? Masih bisa hold. Itu kalau misalnya potensinya masih ada ya, daripada teman-teman hold akan menggerus profitnya teman-teman, sehingga teman-teman profitnya tinggal sedikit atau malah loss, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.